Injilnya panjang ya, satu cerita, suatu narasi yang menurut saya sayang kalau ini dipotong-potong. Dan justru dari seluruh narasi ini kita bisa mencoba bercermin bagaimana pergulatan kita di dalam beriman. Dua orang murid ini meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Salah satu alasan yang paling penting adalah mereka kehilangan harapan. Dan itu dikatakan, kami dulu mengharapkan dia adalah pembebas bangsa Israel. Tapi nyatanya koid. Nyatanya tidak ada perlawanan, ditangkap, disalibkan. Selesai. Sehingga ketika harapan yang disematkan begitu tinggi tidak terlaksana, ya tidak ada yang lain yang perlu dikerjakan selain mudik. Ya, dua murid ini mudik kembali ke kampung asalnya. Selesai semua cita-cita. Itulah suasana batin dari dua murid yang menuju kampung Emmaus ini. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sering kita juga masuk dalam situasi semacam itu. Betapa seringnya orang mengatakan bahwa mengapa Tuhan doa-doa saya enggak dikabulkan begitu. Pernah kan mendengar itu? Mungkin saya sendiri yang mengatakan itu. Lalu ada suasana kehilangan harapan, ada suasana protes. Ya. Dalam masa pandemi ini misalnya kita bisa bertanya, Tuhan, mengapa justru orang-orang yang saya cintai yang kau panggil karena COVID-19? Apakah pertanyaan semacam ini sah? Sah. Apakah pertanyaan ini wajar? Wajar. Tetapi kalau dengan pertanyaan itu lalu saya menyimpulkan kalau begitu sudahlah selesai ajalah dengan urusan percaya ini. Lalu saya masuk ke dalam pengalaman dua murid ke Emmaus tadi. Lalu apa yang diberikan oleh Yesus sebagai solusi? Satu hal yang baru kemudian mereka sadari adalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Yesus berjalan bersama mereka. Kita sendiri yang sering merasa bahwa Tuhan tidak menemani saya, Tuhan tidak mendampingi saya, Tuhan tidak membantu saya. Tetapi Tuhan tetap setia. Dan di dalam perjalanan itulah terjadi percakapan. Maka ketika kita mengalami situasi yang begitu sulit, yang buntu dan sebagainya, mulailah belajar untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Waduh, bagaimana ya bercakap-cakap dengan Tuhan? Lewat Twitter? Nah, nggak perlu. Kalau kita berkaca pada bacaan Injil tadi, Yesus dengan sangat keras mengatakan, kalian itu bebal hati. Bukan maksudnya untuk menjatuhkan, tapi lebih untuk membantu kita supaya kita ingat. Kita perlu mengenal kembali. Maka yang disebut di dalam perbicaraan di jalan tadi apa? Bagaimana Yesus menerangkan bahwa Sang Al-Masih
harus menderita, wafat, dan kemudian bangkit. Dan itu dirujuk dari kitab suci. Saudara-saudara, tentu tidak maksudnya bahwa semua harus membaca semua kitab suci sampai selesai. Tidak perlu begitu. Tetapi yang penting adalah cobalah mengenali bagaimana sentuhan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing selama ini. Biasanya kan kita itu hanya memandang potret, snapshot, dan tidak melihat prosesnya dari dulu seperti apa. Yesus mengajak kita untuk mengenali perjalanan iman kita masing-masing. Bagaimana Tuhan menyentuh setiap titik hidup kita sampai saat ini. Lalu hal yang penting lagi adalah bahwa bagaimana dua murid ini mengenali itu Yesus. Adalah dikatakan ketika ia mengambil roti, mengucapkan doa syukur, dan memecah-mecahkan roti itu. Dan sebagai orang Katolik kita tahu persis itu artinya Ekaristi. Jadi kalau kita sedang mengalami perjalanan iman yang goncang-goncang, pesan apa yang disampaikan oleh dua murid ke Emmaus ini? Kembalilah kepada Ekaristi. Kenalilah kembali Yesus di dalam Ekaristi. Karena dikatakan ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Orang yang dulunya culun ketakutan ini dan meninggalkan Yerusalem, malam itu juga kembali ke Yerusalem. Jangan membayangkan bahwa mereka kembali ke Yerusalem lewat tol. Enggak. Pada 2000 tahun yang lalu, orang melakukan perjalanan di malam hari, taruhannya adalah nyawa. Karena dia bisa dibunuh orang di tengah jalan. Tapi mereka melakukannya. Mereka begitu bergembira menyadari bahwa Yesus bangkit dan tinggal di antara mereka. Maka mereka berani melakukan itu. Mereka tidak mau berhenti, mereka tidak mau menikmati itu sendiri, mereka bergabung kembali bersama dengan para rasul. Saudara-saudara terkasih, Paskah harusnya menjadi peristiwa semacam ini. Bahwa kita mendapat kembali penyegaran iman kita dan kita berani berjalan di tengah kegelapan, di tengah kesulitan, di tengah tantangan. Mengapa? Karena kita tahu Yesus sudah bangkit dan Ia menyertai perjalanan hidup kita. Amin.